Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Hobi Wanita Apriana dengan NPM 1813031012. Saya dari Pendidikan Ekonomi 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi pembangunan dari materi pertama hingga pertemuan terakhir. Langsung saja simak cekidot. Pada bab 1 kita mempelajari tentang definisi pembangunan ekonomi. Nah, di mana ada beberapa ahli yang mengatakan definisi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu Adam Smith, di mana Adam Smith mengatakan bahwa pembangunan ekonomi yaitu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Nah, yang kedua yaitu Sudono Sukirno yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi yaitu suatu proses untuk meningkatkan pemasukan atau pendapatan per kapita negara. Yang ketiga yaitu Scam Peter. Nah, di sini pembangunan ekonomi yaitu perubahan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Sedangkan Simon Kuznets itu mengatakan bahwa pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang. Pada bab 1 juga kita mempelajari tentang perbedaan ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi, di mana ekonomi pembangunan itu ialah bidang ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah dan kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi yaitu suatu usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, pendidikan, dan teknologi suatu negara dapat meningkat. Pada bab 2 kita mempelajari tentang ciri-ciri umum negara yang sedang berkembang. Nah, salah satunya yaitu yang pertama, standar hidup yang rendah. Pada umumnya, tingkat kehidupan sebagian besar penduduk negara-negara yang sedang berkembang cenderung rendah. Tingkat kehidupan yang rendah tersebut bukan hanya dibandingkan dengan negara-negara maju, tapi juga jika dibandingkan dengan sekelompok kecil penduduk di dalam negara tersebut. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi taraf kemakmuran masyarakat. Ukuran standar hidup yang rendah diantaranya pendidikan nasional per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Ciri yang kedua, produktivitas yang rendah. Sebagai akibat lebih lanjut dari tingkat hidup yang rendah, negara-negara yang sedang berkembang ditandai oleh tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Nah, rendahnya produktivitas tenaga kerja tersebut bisa disebabkan oleh tidak adanya atau kekurangan input komplementer seperti modal, kecakapan manajerial, dan wirausaha serta pengalaman kerja. Ciri yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat kelahiran dan tingkat kematian di negara yang sedang berkembang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang sudah maju. Yang keempat yaitu angkatan kerja dengan skill yang rendah. Pola produksi berkaitan erat dengan angkatan kerja berskill rendah. Di negara-negara berkembang, sebagian besar angkatan-angkatan kerja berskill rendah dan bekerja di sektor pertanian kecil dan sektor informal. Sementara gejala di negara maju yaitu sebaliknya. Ciri yang kelima yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Penyebab dan sekaligus akibat dari rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah kecilnya lapangan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja yang tersedia di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kecilnya pemanfaatan sumber daya yang ada. Kecilnya lapangan kerja akan menimbulkan dua macam pengangguran, yaitu pengangguran terselubung dan pengangguran terbuka. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor barang-barang primer. Sebagian besar penduduk negara-negara berkembang tinggal di pedesaan. Sebagian besar pula penduduknya itu bekerja di sektor pertanian. Pada umumnya, perekonomian negara-negara yang sedang berkembang berorientasi kepada produksi produk-produk primer untuk menyaingi kegiatan-kegiatan sekunder atau industri tersier atau jasa. Ciri yang selanjutnya yaitu tingginya proporsi angkatan kerja di sektor pertanian. Di negara-negara yang berpendapatan rendah, 50-75% angkatan kerja bekerja di sektor pertanian dan sektor industri kecil. Keluarga-keluarga petani bisa memproduksi surplus yang cukup besar. Selanjutnya ketidakcukupan teknologi dan kapital. Output per tenaga kerja rendah. Kesenjangan peralatan mesin-mesin dan kapital-kapital sejenis, serta rendahnya tingkat teknologi akan menghambat proses produksi. Selanjutnya itu ciri rendahnya tingkat tabungan. Di negara berkembang, tabungan domestik itu sangat rendah karena pendapatan hanya cukup untuk konsumsi, bahkan bisa dikatakan kurang. Akibatnya stok kapital rendah sehingga multiple investasi sangat kecil. Ciri yang selanjutnya yaitu terdapat perekonomian dualistik. Di mana kegiatan ekonomi yang bersifat dualistik ini adalah suatu kegiatan ekonomi tertentu atau dalam sektor tertentu yang menggunakan dua teknologi yang sangat berbeda. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada perdagangan internasional. Umumnya penyediaan bantuan luar negeri, pembukaan akses pada produk-produk
ekspor, serta berbagai bentuk pinjaman berasal dari negara-negara maju, menyebabkan ketergantungan negara-negara berkembang. Nah, akibatnya dominasi perekonomian negara maju terhadap negara berkembang itu sangat tinggi. Pada bab 3 kita mempelajari tentang teori-teori pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama ada mazhab klasik. Di sini mazhab klasik terdapat 3 tokoh yang menganutnya, yaitu Adam Smith dari Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Yang kedua yaitu mazhab historismus. Nah, mazhab ini mengatakan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dibuat harus sesuai dengan kondisi nyata atau permasalahan yang nyata. Nah, yang ketiga teori Karl Marx. Teori ini menunjukkan pentingnya tersedia adanya nilai lebih atau surplus value bagi perkembangan ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu teori Schumpeter. Nah, teori ini menganut bahwa yang menjadi landasan teori pembangunan adalah keyakinan bahwa sistem kapitalis adalah sistem yang terbaik. Pada bab 3 kita mempelajari tentang unsur-unsur perkembangan ekonomi. Nah, dilansir dari www.perekonomianindonesia.com, yaitu terdapat 4 unsur perkembangan ekonomi. Yang pertama yaitu penduduk dan tenaga kerja. Nah, penduduk di negara berkembang relatif sangat cepat pertumbuhannya, dan tenaga kerja di negara berkembang itu relatif di sektor pertanian saja. Unsur yang kedua yaitu kapital sosial. Nah, kapital sosial ini sebagai alat pendorong untuk berkembangnya ekonomi di suatu negara. Nah, melalui investasi dalam pengetahuan teknik dan perbaikan-perbaikan dalam pendidikan, kesehatan, dan keahlian. Unsur yang ketiga yaitu sumber daya alam, dan unsur yang keempat yaitu teknologi dan fungsi wira swasta. Oke, selanjutnya pada bab 5 kita mempelajari tentang tahap-tahap perekonomian ekonomi. Dan di sini ada 3 tokoh yang mengatakan tahap-tahap ekonomi, yaitu yang pertama Friedrich List. Nah, Friedrich List ini mengatakan ada 5 fase dalam perkembangan ekonomi. Yang pertama fase shift primitif, yang kedua fase pastoral atau beternak, yang ketiga fase agrikultural, yang keempat fase agrikultural dan manufaktur atau pertanian dan pabrik, yang kelima fase agrikultural, manufaktur, dan komersil atau perdagangan. Nah, tokoh yang kedua yaitu Bruno Hildebrand. Beliau mengatakan bahwa teori tingkat-tingkat perkembangan ini terdapat 3, yaitu yang pertama perekonomian barter atau natural, perekonomian uang, perekonomian kredit. Tokoh yang ketiga yaitu Karl Bazar. Nah, di sini mengemukakan ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama produksi untuk kebutuhan sendiri, yang kedua perekonomian kota di mana penukaran sudah luas. Nah, yang ketiga yaitu perekonomian nasional di mana pedagang-pedagang tampak makin penting peranannya. Next, pada bab 6 kita mempelajari tentang tipe-tipe perkembangan ekonomi. Nah, terdapat 4 tipe dalam perkembangan ekonomi. Yang pertama yaitu perkembangan ekonomi di negara-negara barat, pembangunan secara spontan atau spontaneous development. Nah, keadaan ekonomi yang statis pada abad pertengahan disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi. Nah, artinya semua penilaian dari lembaga-lembaga sosial adalah dari segi non-ekonomi. Tipe selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi Jepang, pembangunan yang didorong atau Indus Development. Nah, Jepang ini mengalami perkembangan ekonomi yang diatur dan dipimpin pemerintah dengan menggunakan kelas feodal sebagai alat dan dengan bantuan pemerintah menjadikan kelas-kelas itu sebagai kelas wira swasta. Oke, tipe selanjutnya yaitu tipe perkembangan ekonomi Rusia, pembangunan yang dipaksakan atau forced development. Nah, perkembangan perekonomian Rusia didasarkan pada kepemilikan dan pengawasan pemerintah seluruhnya. Industrialisasi di Rusia itu merupakan contoh baik yang dapat dicapai oleh negara-negara yang sedang berkembang. Tipe selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Nah, di negara yang sedang berkembang, perkembangan ekonomi ini dia mencirikan ekonomi dualistik. Nah, ekonomi dualistik ini menjadi PR untuk kita semua, untuk pemerintah Indonesia, agar dapat mengatasinya. Next, pada bab 7 kita mempelajari tentang syarat-syarat umum perkembangan ekonomi. Nah, terdapat syarat-syarat umum perkembangan ekonomi menurut Baldwin and Mayer, itu ada 6, yaitu yang pertama, indigenous forces atau kekuatan dari dalam untuk berkembang. Nah, di sini kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang. Nah, jadi harus ada kehendak untuk menaikkan tingkat kehidupan masyarakat tersebut. Syarat yang kedua yaitu mobilitas faktor-faktor produksi. Nah,
Ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection akan sangat membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Untuk mengatasi hal ini, maka market imperfection itu harus ditiadakan sehingga faktor-faktor produksi dapat digunakan sepenuhnya. Syarat yang ketiga yaitu akumulasi kapital, syarat yang keempat yaitu kriteria dan arah investasi, yang kelima yaitu penyerapan kapital dan stabilitas. Penyerapan ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu di satu pihak ditentukan oleh tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital, dan di lain pihak oleh syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Yang terakhir yaitu nilai dari lembaga-lembaga yang ada. Nah, perkembangan ekonomi dapat melaju cepat bila diciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, motif-motif baru, cara atau metode-metode produksi baru. Demikian pula harus ada perubahan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, agar supaya pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya pada bab 8 kita mempelajari tentang kesulitan-kesulitan dalam pembangunan ekonomi. Nah, terdapat 9 yang saya ambil dari beberapa banyak kesulitan-kesulitan. Yang pertama yaitu dualisme ekonomi. Yang kedua, iklim tropis. Nah, iklim tropis ini dia mempengaruhi dari segi keadaan pertanian yang tidak menguntungkan. Nah, iklim tropis ini kan bisa berdampak ke tidak suburan dari tanah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kebudayaan yang tidak ekonomis. Artinya, sikap adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh tenaga manusia untuk menaikkan taraf hidupnya. Jadi, tingkat hidup yang tinggi terkadang bertentangan dengan kehendak untuk mempertahankan kebudayaan atau tradisinya. Kesulitan selanjutnya yaitu produktivitas yang rendah. Nah, rendahnya produktivitas ini lebih banyak ditentukan oleh kualitas manusia dan sumber alam yang ada di negara berkembang. Sumber-sumber alam merupakan faktor produksi seperti sifat-sifat tanah, keadaan hutan, relief tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, jumlah kapital yang sedikit. Nah, di negara yang sedang berkembang, kapital merupakan faktor produksi yang langka. Nah, kelangkaan kapital ini dapat berarti mutlak dan dapat pula berarti relatif dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan. Karena produktivitas tenaga kerja di negara yang sedang berkembang rendah, maka dapat dikatakan kapital juga rendah. Kesulitan selanjutnya yaitu perdagangan luar negeri. Hal yang sering terjadi ialah setelah adanya perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian negara-negara miskin menjadi tidak elastis. Sektor ekspor berkembang pesat dan semakin maju, sedangkan sektor-sektor lain dibiarkan pada tingkat substansi dengan cara-cara produksi yang ketinggalan. Akhirnya negara ini sangat menggantungkan diri kepada sektor yang maju. Selanjutnya, ketidaksempurnaan pasar. Yang dimaksud dengan ketidaksempurnaan pasar ialah seperangkat masalah yang menyangkut inmobilitas faktor-faktor produksi, harga-harga yang tidak luas, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur pasar yang tidak mudah berubah, dan kurang adanya spesialisasi. Kesulitan selanjutnya yaitu kesenjangan perkembangan. Nah, kita lihat bagaimana keadaan pendapatan per kapita di berbagai negara. Tujuan pembangunan itu meningkatkan pendapatan per kapita. Aspek efisiensi adalah mempersempit kesenjangan dan menghilangkan baik kesenjangan absolut dan kesenjangan relatif atau aspek distribusi. Kesulitan terakhir yang saya ambil yaitu pengangguran. Penanggulangan pengangguran itu merupakan pokok kebijaksanaan bagi negara yang sedang berkembang dan negara maju. Underemployment dan disguised unemployment telah bergeser ke kota dalam bentuk pengangguran terbuka. Pada bab 9 kita belajar tentang masalah-masalah pembangunan ekonomi. Nah, menurut Sadono Sukirno, di sini menganalisis masalah penduduk. Nah, di sini terdapat dua masalah, yaitu struktur umur penduduk dan masalah pengangguran. Yang kedua, yaitu masalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota besar. Nah, menurut Irawan, ini menganalisis tentang masalah pembangunan dalam negeri. Nah, di sini terdapat 3 masalah, yaitu tekanan penduduk, yang kedua tanah dan penggunaannya, yang ketiga pembangunan masyarakat desa. Pada bab 10 kita mempelajari tentang industri substitusi impor, di mana industrialisasi substitusi ini timbul karena pemerintah negara berkembang ingin melaksanakan pembangunan ekonomi di negaranya. Nah, untuk melaksanakan substitusi ini sebenarnya alasannya itu berbeda dari negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, tentunya dibutuhkan dengan kapital yang dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman luar negeri ini mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Suatu negara harus mengetahui kapasitas suatu negaranya dalam membiayai pinjaman luar negeri tersebut. Nah, inflasi sudah dialami oleh sebagian besar negara yang ada di dunia. Inflasi juga dapat membawa dampak buruk dan serta dampak positifnya juga.
Selanjutnya, pada bab 11, kita membahas tentang kebijakan ekonomi dalam negeri. Nah, menurut Elau dan Priwetchit Soeharto 1997, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Nah, terdapat dua kebijakan dalam kebijakan ekonomi dalam negeri, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini kebijaksanaan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Nah, kebijakan yang kedua itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini kebijaksanaan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau tingkat bunga. Selanjutnya, pada bab 12 kita mempelajari tentang kebijakan ekonomi luar negeri. Nah, kebijakan luar negeri ini terdapat 5 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijaksanaan pemerintah. Nah, di sini negara yang sedang berkembang melaksanakan kebijaksanaan perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negara. Nah, cara lain untuk mendorong perkembangan ekonomi ialah dengan memberikan subsidi pada industri-industri tertentu. Nah, yang kedua yaitu bantuan teknis. Nah, bantuan teknis ini ialah mengatur atau membentuk tim internasional untuk memberikan nasihat kepada pemerintah negara yang sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri. Yang ketiga yaitu investasi asing swasta. Investasi ini dapat berbentuk investasi langsung atau foreign direct investment, yaitu langsung punya usaha di situ, dan investasi portofolio yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara yang sedang berkembang. Selanjutnya, investasi asing pemerintah. Nah, investasi asing pemerintah ini berupa pinjaman dan hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara yang sedang berkembang. Yang terakhir, kebijaksanaan tata niaga. Pola umum pengembangan sektor industri negara-negara yang berusaha meningkatkan pendapatan nasional lewat pembentukan nilai-nilai tambah di dalam negeri dan berusaha menciptakan lapangan kerja, menempuh jalan pembangunan dan pengembangan sektor pengolahan atau manufaktur industri dapat berhasil berkembang dan harus ada jaminan pasar yang akan menyerap hasil-hasil produksinya. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang pembangunan ekonomi dari saya. Semoga bermanfaat.